Hello everyone, selamat datang. Saya Sony, tuan rumah dari STechCloud, dan pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol santai aja sama kalian semuanya. Dan ya, hari ini tuh saya iseng buka kumparan ya, mau baca-baca artikel gitu kan ya. Terus mau lihat-lihat apapun tampilan di update-update untuk website berita yang ada di Indonesia, baik itu Liputan 6, Detik.com, Antara News, Kumparan, dan lain sebagainya ya. Itu tak lihat apakah ada perubahan layout gitu. Dan ketika saya masuk ke Kumparan, di situ adalah mungkin ya satu-satunya website yang punya dark mode ya, lebih enak untuk membaca. Jadi ya, saya membaca di situ dan saya mendapatkan artikel dari Kumparan yang ditulis oleh pribadi, yaitu dari UMY Mengabdi, teman-teman ya. Bentar tak kasih tahu ya. Di sini ada artikel ya, yang buat adalah UMY sendiri ya, seperti ini. Aku akan baca artikelnya dulu, nanti kita coba lihat ya. Dosen UMY kembangkan website pembelajaran BIPA. Oke, BIPA itu semacam kita membuat sebuah website yang isinya adalah rangkuman pembelajaran apa gitu yang ditujukan oleh orang-orang tertentu yang nanti bisa belajar di sana melalui video, artikel, dan lain sebagainya ya, seperti kelas online tapi itu gratis ya. Dan saya mau baca dulu. Sejak ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO pada 20 November 2023, peminat masyarakat internasional untuk mempelajari bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan. Melihat geliat perkembangan bahasa Indonesia di kancah internasional tersebut, para pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang sering dikenal sebagai BIPA harus semakin kreatif dalam mengajarkan melalui berbagai metode yang efektif dan menyenangkan. Peluang tersebut kemudian ditangkap oleh salah satu dosen bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau biasa dikenal sebagai UMY ya, untuk dikembangkan atau untuk mengembangkan media pembelajaran BIPA dalam bentuk website sehingga dapat diakses oleh para pembelajar BIPA dimanapun dan kapanpun. Bersama tim dari program studi atau prodi teknologi informasi dan dibimbing oleh Bapak ini dosen bahasa Indonesia mengembangkan website Belajar Indo. Sekilas ya, kalau kita lihat tampilan websitenya seperti ini. Oke, jelas kalau ini targetnya orang luar mau belajar bahasa Indonesia dengan tampilan website yang seperti ini ya. Kayaknya kurang menarik gitu ya. Oke, kalau aku melihat foto ini ya pesimis ya sebagai warga Indonesia untuk membuat sebuah teknologi yang mumpuni ya. Padahal ini isinya cuma kayak artikel-artikel kayak gini loh ya. Nah, aktivitas keluarga, salam, perkenalan, dan lain sebagainya. Dan kalau kalian tahu, harusnya kan untuk salam, perkenalan, asal, hobi, dan lain sebagainya itu kan harus pure foto asli orang Indonesia nggak sih? Ini ada foto-foto dari orang luar ini, terus ya kayak gitu lah ya. Dan gokilnya lagi ya, nama websitenya tadi apa? Belajar Indo ya. Bentar, ada di mana tadi? Ini di website Belajar Indo. Kita coba klik ya, lalu search Google for Belajar Indo. Di sini yang saya temukan malah akun Belajar ID ya, akun belajar.id, malah website belajar.id. Oke, masih aman ya. Kita coba scroll ke bawah. Ini mana ini belajar ya, Belajar Indo ini mana? Gak ada loh websitenya. Misal di sini tak kasih Belajar Indo, belajar.indo.id, nggak ada websitenya. Belajarindo.com nggak ada, apalagi belajarindo.net nggak ada. Dan kenapa ya artikel seperti ini diterbitkan gitu loh teman-teman ya. Dan kalau kalian tahu juga di sini untuk tanggal publishnya itu 20 Juli 2024. Ini masih hangat sebenarnya ya, tapi ya kenapa gitu kok gak ada buktinya, padahal artikelnya di sini sudah ada. Ini kan menjadi pertanyaan besar ya, apakah ya website yang dipakai, teknologi yang dipakai, atau CMS yang dia pakai itu tidak digunakan dengan sangat baik? Apakah malah si
dosen teknologi informasi itu ya, dosen IT-nya itu malah pakai jasa pembuatan website dari orang lain. Waduh, kacau nih malah ya. Nggak apa-apa kalau hasilnya bagus, tapi kalau hasilnya jelek kan reputasi Anda sebagai dosen kurang gitu teman-teman. Ya, mungkin itu saja ya podcast pada kesempatan kali ini. Kalau dibilang podcast ini sih nggak podcast ya, tapi lebih ke ngobrol seru aja sih ya. Jadi itu saja video pada kesempatan kali ini. Gua cuma mau sharing apa yang udah gua lihat. Saya Sony pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye semuanya.